sehingga Tang San tidak memungkinkan untuk bertarung. Beruntung Master Xiao masih mempunyai sisa tenaga untuk mengeluarkan senjata rahasianya yang berupa gas beracun dari roh pelindungnya, sehingga memberikan kesempatan bagi Tang San dan Xiao Wu untuk melarikan diri. Dibawalah Master Xiao ke akademi oleh anak wali kota sebagai sandera yang diancam akan dibunuh jika Tang San tak juga muncul. Sedangkan Tang San sendiri masih bersama Xiao Wu di hutan berburu untuk menyempurnakan penyerapan cincin roh silumannya. Singkatnya, setelah melewati masa kritis, ia pun berhasil mengkombinasikan kekuatan cincin roh siluman ular dengan roh pelindung rumput peraknya yang menghasilkan kemampuan tali akar beracun. Sementara tanpa sepengetahuan dari Tang San, Xiao Wu juga berhasil mendapatkan cincin roh silumannya dari segerombolan serigala hitam yang berhasil ia jinakkan. Setelah kembali ke akademi, Tang San mendapatkan informasi dari Hua Sheng kalau anak Pak Wali Kota menyekap Master Xiao di belakang gedung akademi. Tanpa pikir panjang, ia pun bersama Xiao Wu segera pergi untuk menyelamatkannya. Ketika mereka telah berhasil bertemu dengan Master Xiao atas arahan dari Hua Sheng, tiba-tiba saja sebuah perangkap yang berlapis listrik bertegangan tinggi jatuh dan mengurung Xiao Wu. Ternyata ini adalah sebuah perangkap yang sudah disiapkan oleh anak si wali kota. Ia sengaja menyuruh Hua Sheng untuk buka mulut memancing Tang San dan Xiao Wu supaya masuk ke ruangan ini. Walaupun Hua Sheng juga terpaksa melakukan hal tersebut karena si anak wali kota telah mengancam akan membunuh keluarganya. Di sini kemudian anak wali kota mengatakan bersedia membebaskan Xiao Wu asalkan Tang San memenuhi dua syaratnya. Pertama, memperkenalkannya kepada Su Yanto, Master Roh yang merekomendasikan Tang San kemarin. Dan syarat kedua, Tang San harus bersedia menjadi bawahannya untuk selamanya. Namun Tang San dengan tegas menolak, dan lebih memilih untuk membebaskan Xiao Wu dengan caranya sendiri. Ternyata ia nekat menghancurkan kurungan listrik tersebut menggunakan roh pelindung rumputnya. Meskipun dikatakan mustahil, nyatanya ia berhasil membukanya. Sayangnya efek samping dari aksi gilanya tersebut membuat roh pelindungnya kini menjadi hancur. Menurut Master Xiao, untuk memulihkan roh pelindungnya, Tang San harus segera menyerap cincin roh siluman keduanya yang harus bertipe tumbuhan. Sadar mereka tidak akan bisa menang, Master Xiao yang sudah terlepas menggunakan kekuatannya untuk membuat kelompok anak Pak Wali Kota jatuh pingsan, sehingga mereka punya waktu untuk melarikan diri. Tak lama setelah itu, efek gas tersebut perlahan mulai hilang, dan Hua Sheng lah yang pertama kali tersadar. Dirinya yang telah dibutakan dengan dendam dan kebencian menggunakan kesempatan ini untuk membunuh anak wali kota demi memastikan keluarganya akan tetap aman. Saat bala bantuan sudah datang, tidak ada satupun saksi mata yang melihat pembunuh dari anak wali kota. Asistennya yang baru tersadar menduga kuat kalau Tang San lah pelakunya. Sementara itu, Tang San, Xiao Wu, dan Master Xiao pergi ke desanya Tang San untuk mencari tempat yang aman. Di sana mereka bertemu dengan ayahnya Tang San yang ternyata diam-diam selalu mengikuti mereka sehingga ia tahu kronologi yang sebenarnya. Lantas ia segera menyuruh Xiao Wu dan putranya tersebut untuk segera melarikan diri karena ia tahu bahwa pemerintah tidak akan mengampuni mereka. Tang San dan Xiao Wu kemudian bertemu dengan kepala desa. Sang kepala desa memberitahukan kalau mereka kini sedang diburu oleh pihak pemerintah karena dituduh telah membunuh anak wali kota. Tang San yang merasa tak bersalah memutuskan untuk menyerahkan dirinya agar masalah ini cepat selesai. Namun utusan dari wali kota mengatakan kalau nyawa 2 orang saja belum cukup untuk membayar kematian dari si anak wali kota. Lantas ia ingin membunuh seluruh keluarga Tang San beserta penduduk desa ini. Dari sini terungkap juga identitas ayah Tang San yang sebenarnya, orang yang sangat berpengaruh di dunia dahulu. Namun karena suatu alasan ia memilih untuk mengasingkan diri dan memutuskan membesarkan putranya di desa terpencil ini. Sementara itu, ayah Tang San yang tahu kalau roh pelindung putranya sudah hancur, membuka sebuah segel di bawah rumah yang di sana tersimpan siluman roh bertipe tumbuhan peninggalan dari ibu Tang San. Kemudian ia mempercayakan masalah ini kepada Master Xiao, sedangkan dirinya sendiri akan pergi ke kota untuk menyelesaikan akar dari permasalahan.
Selepas itu, Master Xiao segera kembali untuk membangkitkan roh siluman rotan yang tadi sudah dibuka segelnya oleh Ayah Tangsan. Ia berencana memanfaatkan amukan dari siluman tersebut untuk mengalihkan perhatian dari pasukan utusan wali kota. Sejauh ini berjalan sesuai rencananya. Karena keributan tersebut, Tangsan dan Xiao berhasil melarikan diri dengan masuk ke dalam rumah. Master Xiao lalu menjelaskan bahwa siluman roh ini berumur 600 tahun. Sangat cocok menjadi cincin roh kedua Tangsan, juga demi menghidupkan kembali roh pelindung rumput perak yang sebelumnya telah hancur. Di luar dugaan, utusan wali kota memiliki roh pelindung listrik yang sangat kuat. Ia mampu bertahan dari serangan-serangan roh siluman tanaman tersebut. Singkat cerita, berkat bantuan dari Xiao Wu dan amukan dari siluman roh, Tangsan pun berhasil mengalahkan utusan wali kota tersebut. Setelah pertarungan itu, roh siluman pun melemah. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan Tangsan untuk menebangnya demi mendapatkan cincin keduanya. Karena penyerapan dua cincin roh dalam waktu yang berdekatan membuat tubuh Tangsan sangat kesakitan. Xiao Wu yang melihat Tangsan sangat menderita, memberikan sedikit energinya untuk membantu Tangsan. Singkatnya, Tangsan pun berhasil melewati masa kritis dan mendapatkan cincin roh keduanya. Di waktu yang bersamaan, Ayah Tangsan sudah sampai di kota, menghentikan rombongan dari wali kota dan sendirian ia dapat mengalahkan para pengawal tersebut demi membunuh sang wali kota. Diperlihatkan malam harinya, alih-alih berduka atas kematian pemimpinnya, para warga pun sangat senang karena kini mereka telah terbebas dari wali kota yang kejam yang selalu menindas rakyatnya. Kembali ke rumah Tangsan. Terlihat mereka tengah merapikan tempat itu yang sebelumnya heboh akibat bentroknya dengan pasukan wali kota. Tiba-tiba, Master Xiao mendapatkan telepati dari Ayah Tangsan agar menemuinya di luar rumah tanpa memberitahukan yang lain. Ayah Tangsan memberikan sebuah obat kepada Master Xiao yang dapat membantu Tangsan dalam proses penyembuhan roh pelindungnya. Sekaligus, ia juga ingin berpamitan karena mulai sekarang ia akan mempercayakan putranya kepada Master Xiao dan meminta agar identitasnya tetap dirahasiakan dari Tangsan. Namun ternyata Tangsan tidak sepolos itu. Ia pun menyusul Master Xiao dan mengatakan mustahil ia tidak dapat merasakan hawa keberadaan dari ayahnya. Ia kemudian berjanji akan berlatih lebih giat untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi master roh yang terkuat. Baru setelah itu ia akan menagih janji ayahnya untuk menceritakan sejarah lengkap mengenai keluarganya. Singkat cerita, setelah perpisahan mereka, Tangsan meminta Master Xiao agar kembali memasukkannya ke Akademi Balai Roh Pelindung. Namun Master Xiao ragu kalau mereka akan diterima kembali setelah semua yang terjadi. Ia pun menyarankan Tangsan untuk masuk ke akademi lain yang bernama Akademi Sri Lanka. Meskipun tempat itu berisi orang-orang aneh dan berdiri independen tanpa terikat dengan organisasi apapun. Menurutnya itu akan menjadi tempat yang cocok untuk Tangsan. Lalu karena bimbingan Master Xiao selama ini yang baginya sangat berguna, Tangsan pun memberikan penghormatannya yang sekaligus menjadi simbol ikatan guru dan murid di antara mereka. Di tengah heningnya malam, Xiao Wu menghampiri Tangsan yang terlihat merenung di depan api unggun. Singkatnya, mereka pun sepakat mengikat persaudaraan adik dan kakak dan berkomitmen akan menjaga satu sama lain mengingat kini mereka merasa sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Besoknya, Master Xiao mengantar mereka ke tempat pendaftaran Akademi Sri Lanka. Ia menyuruh Tangsan dan Xiao Wu masuk sedangkan ia sendiri akan menunggunya di luar. Di sini, Tangsan yang tak memiliki cukup uang untuk biaya pendaftaran ataupun uang gedung tetap diterima di akademi karena sikap jujurnya. Pada saat yang bersamaan, ia juga bertemu dengan beberapa siswa lain yang mendaftar, seperti Su Ying yang daftar dengan motivasi ingin bertarung melawan Dai Mubai, seorang murid senior yang juga bertugas sebagai panitia pendaftaran. Juga ada pendaftar lain, seorang wanita misterius yang bernama Hulena.
Singkat cerita, siswa senior lain yang bernama Aoshike berbaik hati mengantar mereka menuju asrama akademi yang sudah disediakan. Malam harinya, secara mengejutkan, seorang pria misterius datang membuat onar menyerang asrama para calon siswa baru akademi. Ia mengaku memiliki dendam pribadi dengan Akademi Sri Lanka dan berniat menghancurkan akademi tersebut beserta seluruh siswa-siswanya. Pria ini pun tidak main-main. Dengan kejamnya, ia membunuh Aoshike, siswa senior yang tadi siang mengantar Tangsan ke asrama. Menyaksikan hal itu, Tangsan jelas tak tinggal diam. Bersama Xiaowu dan murid baru lain yang bernama Suying pun melakukan serangan kombinasi untuk berusaha melumpuhkan pria tersebut. Sayangnya pria ini sangatlah kuat. Tak ada serangan mereka yang sanggup melukainya karena nampak mereka yang berada di level yang berbeda. Dari kejauhan, murid baru lain yang bernama Hulena cuma mengamati pertarungan mereka tanpa ingin terlibat sama sekali. Keadaan pun kian memburuk karena pihak Tangsan yang sudah mengerahkan seluruh tenaganya tak sedikit pun mampu memberikan serangan yang berarti. Sampai akhirnya ketika Tangsan melihat pria tersebut menyakiti Xiaowu, seketika emosinya pun bangkit dan mulai mencoba sesuatu yang baru, yaitu dengan menggabungkan teknik rohnya dengan kekuatan yang pernah ia pelajari dari buku ayahnya. Karena semakin terdesak, ia juga memutuskan untuk menggunakan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan, yaitu roh pelindung di tangan kiri, palu hitam Guotian. Sontak serangan kejutnya itu pun mengenai wajah pria itu dan mampu memberikan serangan yang cukup berarti. Pria tersebut pun juga tak menahan diri lagi, dengan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya memiliki 7 cincin roh. Namun di puncak pertarungan tiba-tiba ia malah menghentikan pertarungan tersebut. Dan ternyata baru terungkap bahwa pria tersebut adalah seorang master roh yang memang ditugaskan untuk menguji para calon siswa baru demi mengetahui kemampuan dan kelayakan mereka masing-masing. Dai Mubai, siswa senior yang menghampiri mereka, memberikan tanggapan yang kurang baik kepada Tangsan. Karena dalam pertarungan tersebut ia menggunakan teknik yang menurutnya sangat aneh. Akan tetapi sang penguji berpendapat lain. Ia pun memberikan penilaian positifnya untuk para calon siswa baru yang sudah berusaha keras dengan mengatakan bahwa mereka layak menjadi seorang master roh di masa depan. Terlebih lagi justru Tangsanlah yang banyak memberikan ia kejutan. Terlihat Dai Mubai ini memang sedikit angkuh, merasa paling kuat karena telah memiliki 3 cincin roh. Singkat cerita, mereka pun dinyatakan lulus dan resmi menjadi siswa di Akademi Sri Lanka, termasuk Lena yang padahal sama sekali tidak terlibat dalam pertarungan tersebut. Keesokan harinya, semua murid dibawa ke sebuah desa kecil yang dikatakan sebagai tempat belajar mengajar di Akademi Sri Lanka. Mereka tidak memiliki gedung layaknya Akademi Balai Roh Pelindung karena telah menyatakan sebagai lembaga independen yang berakibat buruk pada finansialnya. Di sini si kepala akademi curiga dengan Lena yang memiliki aura berbeda dari anak lainnya. Ia pun lantas mengajaknya ke sebuah ruangan untuk bicara 4 mata. Dan benar saja, ternyata Hulena adalah orang dari Balai Roh Pelindung. Ia datang bersama Suyanto sebagai pengawalnya yang telah dilumpuhkan terlebih dahulu oleh si kepala Akademi Sri Lanka. Namun Lena menyangkal kalau ia berada di bawah perintah tempat asalnya, karena ia datang ke akademi ini atas kemauannya sendiri. Hulena tahu kalau Akademi Sri Lanka telah memutuskan hubungan kerjasama dengan Balai Roh Pelindung. Hal ini berdampak buruk pada ekonomi mereka karena tak mendapatkan bantuan dari pihak manapun. Ia lantas mengiming-imingi si kepala akademi dengan sejumlah uang dan berjanji akan membantu memperbaiki perekonomian Sri Lanka. Singkat cerita, si kepala akademi pun setuju dan mengizinkan Lena untuk tetap tinggal menjadi siswa di sini dengan syarat Suyanto tidak boleh lagi mengikutinya. Di sisi lain, secara tak sengaja Tangsan melihat Suyanto yang berjalan keluar. Karena rasa penasarannya, ia pun memutuskan mencari informasi ke kota. Setibanya di kota, ia kembali bertemu dengan Master Xiao. Master Xiao mengatakan bahwa ia juga melihat Suyanto dan Hulena yang merupakan orang dari Balai Roh Pelindung masuk ke Akademi Sri Lanka. Ia lalu memperingatkan Tangsan agar lebih waspada karena kemungkinan mereka diutus untuk menangkapnya. Ia menjelaskan meskipun wali kota telah mati, namun itu tak menghapuskan nama Tangsan dari daftar buronan yang diduga terlibat dalam insiden tersebut.
Singkatnya, karena merasa khawatir, Master Xiao pun memutuskan untuk masuk menjadi bagian dari Akademi Sri Lanka agar bisa terus memantau Tang San. Ia kemudian pergi ke akademi untuk melobi si kepala akademi. Diperlihatkan, kepala akademi cukup terkejut melihat kedatangan dari Master Xiao karena terungkap bahwa ternyata mereka adalah teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Master Xiao lalu mengatakan motivasi kedatangannya yaitu untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai tujuan orang dari Balai Roh Pelindung yang datang ke akademi ini, sekaligus untuk mengawasi Tang San sesuai mandat dari ayahnya. Sang kepala akademi pun menyambut baik kedatangannya untuk bergabung dan menyarankannya untuk menjadi guru sebagai pengajar bagian teori. Singkatnya, ia pun memperkenalkan Master Xiao sebagai guru baru yang akan mengajar tentang teori roh kepada para siswa. Di penginapan, Dai Mubai bersikap sinis kepada Tang San karena menganggapnya sebagai penganut ajaran sesat setelah melihatnya menggunakan teknik aneh dalam ujian kemarin. Selain itu, Dai Mubai juga meragukan kredibilitas dari Master Xiao yang menjadi guru baru. Menurutnya, praktek dan latihan bertarung jauh lebih penting daripada hanya sekedar belajar teori. Malam harinya, secara tak sengaja, Master Xiao mendengar pembicaraan kepala akademi dengan seorang warga lokal. Dari sini pun terungkap bahwa ternyata setiap uang yang dikumpulkan Akademi Sri Lanka digunakan untuk membantu perekonomian warga desa. Hal inilah yang membuat Akademi Sri Lanka sangatlah miskin. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. Terlihat Master Xiao sangat bersemangat mengajarkan seluruh teori-teori mengenai dunia roh kepada para siswa. Meskipun Dai Mubai nampak sama sekali tidak tertarik karena sejak awal ia sudah menganggap teori tidak akan berguna dalam pertempuran. Untuk membangkitkan kembali semangat dari para siswa, kepala akademi pun menjelaskan kalau di desa sebelah banyak laporan yang mengatakan sering terjadi hal aneh. Lantas ia pun memberikan para siswa tersebut sebuah misi untuk datang ke desa itu dan menyelesaikan semua permasalahan di sana. Hal ini juga bertujuan sebagai ujian untuk mengetes sudah sejauh mana kemampuan mereka, baik kemampuan individu maupun kerjasama. Singkat cerita, para siswa pun sudah sampai di desa yang dimaksud. Namun begitu masuk, mereka sudah melihat banyak sekali kejanggalan. Ada banyak sekali ayam kampung yang berkeliaran tanpa terlihat satupun warga desa yang merawatnya. Jauh masuk ke dalam, mereka menemukan sebuah rumah bekas terbakar yang memancarkan aura misterius. Lantas untuk menjawab semua rasa penasaran, mereka pun sepakat untuk menanyakan hal ini kepada sang kepala desa. Pada awalnya si kepala desa mengatakan kalau sama sekali tak ada yang aneh dengan desanya. Mengenai rumah yang bekas terbakar tersebut hanyalah sebuah insiden kebakaran biasa. Singkat cerita, berkat ketelitian Tang San, si kepala desa pun mulai bicara kalau memang ada kejanggalan. Yaitu saat kebakaran berlangsung, ia melihat ada sosok misterius berasap yang jelas bukan wujud dari manusia. Namun tak ada satupun warga yang mengetahui mengenai keberadaan makhluk tersebut. Hanya ada seorang anak yang selamat, tetapi ia bersikap sangat aneh setelah insiden tersebut. Anak itu bernama Mang Ho Jun. Namun sayangnya di sini si kepala desa nampak tak ingin membicarakan hal itu lebih jauh dan cenderung terlihat merahasiakan sesuatu. Menyadari hal itu, Tang San pun tak lagi mendesaknya dan berhenti bertanya agar si kepala desa merasa lebih tenang. Sementara Dai Mubai di sini cukup dibuat kesal oleh Tang San yang terlihat lebih profesional menanggapi situasi. Sedangkan ia sebagai siswa senior justru merasa terlihat amatir di depan anak-anak lain. Akan tetapi, meskipun di depan mengiyakan setiap perkataan si kepala desa, di belakang Tang San menyarankan semuanya agar mencari petunjuk sendiri di sekeliling desa. Hal ini karena jika mereka terus mendesak si kepala desa untuk bicara, bisa-bisa mereka malah diusir sebelum menyelesaikan apapun. Di antara mereka, Hulena lah yang menemukan anak tersebut di sebuah rumah bersama siluman asap yang dibicarakan kepala desa sebelumnya. Namun anak itu terlihat mengalami trauma berat dan malah lari ketakutan menjauhi Lena. Sementara Tang Shan dan Xiao datang terlambat, sedikit kesal karena Hulena membiarkan anak itu pergi begitu saja. Malam harinya, Tang San pergi ke tempat kepala desa untuk kembali mencoba mengorek informasi. Sayangnya si kepala desa mengatakan kalau ia sama sekali tak tahu keberadaan dari Mang Ho Jun. Dari sini kecurigaan Tang San pun semakin kuat kalau si kepala desa memang sengaja menyembunyikan sesuatu. Ia kemudian berbicara kepada Dai Mubai mengenai si anak Mang Ho Jun dan siluman asap yang tadi siang dilihat oleh Lena. Selain itu, di desa ini banyak sekali hal yang menurutnya sangat aneh. Salah satunya bagaimana bisa ada begitu banyak ayam namun sama sekali tak ada kotoran di tanah.
Ditambah lagi semenjak mereka menginjakan kaki di desa ini, para ayam-ayam itu seakan mengawasi gerak-gerik mereka. Dan benar saja, sesuai dugaan Tang San, ternyata si kepala desa memang menyembunyikan Mang Hou Jun di tempatnya dan rutin memberinya semacam obat. Dari kejauhan, Hu Lena diam-diam mengawasi si kepala desa yang dari belakangnya diikuti siluman asap yang ia lihat tadi siang. Ia pun lantas mengikuti makhluk itu sampai akhirnya makhluk itu menghilang di depan sebuah pintu. Di sisi lain, Su Ying bertemu dengan Dai Mumbai dan memperkenalkan dirinya sekaligus memberitahukan alasan mengapa ia ingin bertarung dan mengalahkan Dai Mumbai. Akhirnya terungkap bahwa Su Ying sebenarnya adalah calon istri dari Dai Mumbai yang menjadi korban perjodohan orang tua mereka. Meskipun perjodohan itu sudah lama sekali yang membuat Dai Mumbai sendiri juga sudah lupa. Tujuan Su Ying mengalahkannya adalah agar ia bisa membatalkan perjodohan tersebut. Terungkap sebenarnya Dai Mumbai pun juga tak menginginkan perjodohan tersebut. Tiba-tiba Tang San dan Xiao Wu yang sedang menguping dikagetkan dengan kedatangan Hu Lena dari belakang. Xiao Wu kemudian menceritakan semua yang telah ia dengar mengenai hubungan rumit antara Su Ying dan Dai Mumbai. Hu Lena yang sejak awal tertarik dengan Dai Mumbai menjadi semakin penasaran. Ia pun kemudian mendekatinya dan mengatakan mengenai rumah yang ia temukan sebelumnya dan bersedia mengantarkan Dai Mumbai ke sana asalkan Dai Mumbai mau menceritakan mengenai perjodohannya. Singkat cerita, mereka berdua pun berangkat diikuti oleh Tang San dan Xiao Wu yang dari tadi sudah menguping pembicaraan mereka. Ternyata di balik pintu itu terdapat sebuah dimensi lain yang menyerupai desa ini. Sepertinya tempat ini memang sengaja diciptakan oleh si siluman asap. Namun belum jauh berjalan, mereka langsung diserang oleh si siluman asap. Di luar dugaan, siluman itu sangatlah kuat. Bahkan Lena dan Dai Mumbai pun sama sekali tak punya kesempatan untuk mengalahkannya. Tang San yang menyusulnya mendapati Dai Mumbai yang sudah terluka dan tidak sadarkan diri. Lantas ia pun segera membawa Dai Mumbai keluar dari dimensi tersebut untuk kembali ke desa. Keesokan paginya, Dai Mumbai sudah siuman berkat kekuatan roh pelindung dari Ousike yang ternyata bertipe penyembuh. Setelah bangun, Dai Mumbai menceritakan apa yang telah ia alami dalam dimensi itu. Di sana, ia dan Lena bertemu dengan si siluman asap dan terjadilah pertarungan singkat yang membuatnya terluka. Setelah itu, mereka melanjutkan pencarian Mang Hou Jun yang diduga kuat disembunyikan di rumah si kepala desa. Dan benar saja, kecurigaan mereka pun terbukti saat diperiksa di belakang rumah mereka berhasil menemukan Mang Hou Jun yang nampak sedang dikurung di sana. Ketika Tang San mencoba memperkenalkan diri bahwa mereka bukanlah orang jahat dan sengaja datang untuk membantu mengusir siluman jahat, namun Mang Hou Jun langsung berkata tegas kalau makhluk itu adalah ayahnya. Seorang master roh yang gagal bermutasi sehingga dimakan oleh roh pelindungnya sendiri membuatnya berubah menjadi siluman. Singkat cerita, berkat bujukan dari Tang San, Mang Hou Jun pun perlahan mulai tenang dan bersedia untuk bekerja sama dengan mereka. Ia pun kemudian menceritakan mengenai peristiwa kebakaran tersebut dan si kepala desa yang selama ini menyuruhnya untuk tetap bersembunyi. Sampai diajaklah Mang Hou Jun ke ruangan dimensi untuk mencari siluman asap yang dikatakan sebagai ayahnya. Di waktu yang bersamaan, si kepala desa yang sudah menyadari pergerakan Tang San dan kawan-kawan memberikan obat tidur kepada Ousike yang ditugaskan tetap tinggal di desa dengan tujuan mengawasi gerak-geriknya. Sementara itu, kelompok Tang San akhirnya berhasil bertemu dengan si siluman asap dan mencoba mengajaknya bicara. Namun Dai Mumbai yang tak sepaham dengan Tang San malah langsung menyerang makhluk tersebut sehingga pertarungan pun kembali terjadi. Tak ada pilihan lain, Tang San pun juga ikut dalam pertarungan itu. Tetapi ia justru membantu siluman asap tersebut untuk menghindari seluruh serangan dari Su Ying dan Dai Mumbai. Di sini Tang San menyadari sesuatu, bahwa sebenarnya makhluk itu sama sekali tak berniat melukai siapapun. Pertarungan terjadi karena pihak Tang San lah yang menyerangnya terlebih dahulu. Sayangnya keributan itu dimanfaatkan oleh si kepala desa untuk menarik Mang Hou Jun menjauh. Ia kemudian meyakinkan Mang Hou Jun supaya tidak mempercayai orang-orang dari Sri Lanka itu karena mereka itu adalah orang-orang jahat. Ia kemudian pergi ke sebuah rumah yang ternyata di dimensi ini rumah yang seharusnya terbakar masih utuh. Namun rumah tersebut memiliki semacam penghalang yang diciptakan si siluman asap di mana penghalang tersebut dapat membakar siapapun yang melewatinya.
Lantas kepala desa pun menyuruh Mang Hojun lah yang masuk terlebih dahulu untuk membukakan jalan bagi dirinya. Karena ia percaya bahwa si siluman asap itu tidak akan menyakiti Mang Hojun. Dari belakang ternyata Wolena mengikutinya dan berhasil membuat si kepala desa jatuh pingsan sebelum ia dapat menyusul Mang Hojun. Singkat cerita, bersama Xiao, Lena pun masuk ke rumah tersebut untuk menyusul Mang Hojun demi memecahkan teka-teki yang selama ini belum terungkap. Ternyata di dalam rumah itu tersimpan roh pelindung legendaris yaitu Phoenix Api, peninggalan leluhur desa yang sengaja diwariskan secara turun-temurun dan pada generasi ini Mang Hojun lah yang terpilih menjadi pewarisnya. Singkat cerita, Mang Hojun pun berhasil menyerap kekuatan dari roh pelindung Phoenix Api. Namun sayangnya karena pengaruh ucapan dari si kepala desa sebelumnya yang mengatakan orang-orang dari Sri Lanka berniat jahat, dengan brutal ia pun menyerang mereka. Selain itu, Mang Hojun yang belum bisa mengendalikan kekuatannya benar-benar menyerang dengan brutal. Meskipun pihak Tangsan sudah berusaha keras untuk menekannya, namun kekuatan Mang Hojun sangatlah powerful karena dia sendiri sama sekali belum bisa mengendalikannya. Beruntung di tengah pertarungan itu, si siluman api yang terungkap adalah ayah Mang Hojun merasuki tubuh putranya tersebut demi membantunya mengontrol kekuatan Phoenix Api. Ia juga berusaha meyakinkannya bahwa sebenarnya kepala desa lah yang jahat karena obat yang selalu diberikan kepada putranya itu adalah ramuan yang mempercepat mutasi roh pelindung. Dikatakan jika mutasi berhasil, kekuatan roh pelindung orang tersebut akan menjadi berkali-kali lipat. Namun bukannya tanpa resiko. Karena jika orang yang meminumnya tak cukup kuat, maka tak hanya mutasinya gagal, tetapi orang tersebut akan dimakan oleh roh pelindungnya sendiri dan berubah menjadi siluman roh untuk selama-lamanya. Hal inilah yang terjadi kepada ayah Mang Hojun. Berkat bantuan dari ayahnya, sejenak Mang Hojun pun bisa lebih tenang. Namun emosinya yang masih belum stabil membuatnya mengamuk sekali lagi. Untung saja di saat-saat genting, si kepala akademi pun datang dan berhasil menghentikan kekuatan liar dari Mang Hojun. Kemudian si kepala akademi menjelaskan bahwa kekuatan dahsyat Mang Hojun yang lepas kendali jika dibiarkan akan sangat berbahaya. Sehingga ia harus segera disadarkan atau pilihan terburuk jika kesadarannya tak juga kembali, maka satu-satunya jalan adalah dengan membunuhnya. Mendengar hal itu, Tangsan pun segera mendekati Mang Hojun untuk menghindari pilihan terburuk. Meski itu dapat melukai dirinya agar Mang Hojun bisa tersadar. Ia lantas berusaha meyakinkannya bahwa Mang Hojun kini tak lagi sendiri. Ia akan memberinya sebuah rumah dan orang-orang di akademi akan menjadi keluarganya. Usaha Tangsan pun tak sia-sia. Pengorbanannya tersebut menyentuh hati Mang Hojun sehingga ia bisa lebih tenang dan kekuatannya menjadi lebih stabil. Setelah insiden itu, mereka pun kembali ke desa untuk menginterogasi si kepala desa apa motivasinya dan dari mana ia mendapatkan obat mutasi tersebut. Si kepala desa mengungkapkan bahwa ia ingin mengembalikan desa ini di masa keemasannya dengan melahirkan master roh terkuat.